Film Tus merupakan film psikopat yang sempat viral di platform media sosial. Film ini mempunyai cerita yang cukup unik, di mana seorang psikopat sadis melakukan eksperimen gila terhadap manusia dan menjadikannya seorang binatang. Scene memperlihatkan dua orang yang sedang membahas podcast. Mereka adalah Wallace dan Teddy, pekerjaannya mereview video lucu yang ada di internet. Pada hari itu, mereka mereview video lucu dari bocah yang sedang menggunakan pedang. Namun karena terlalu bersemangat, tanpa sengaja bocah itu memotong kakinya sendiri. Karena banyak banget yang nonton video itu, maka mereka ingin membuat konten tentang video bocah tersebut. Sampai-sampai Wallace ingin menemui bocah tersebut dan memutuskan akan menemuinya. Namun setelah perjalanan lama, Wallace melihat banyak karangan bunga di depan rumah bocah itu. Ternyata bocah tersebut sudah meninggal, bunuh diri karena depresi akibat kejadian tadi. Wallace pun merasa kecewa, karena sudah datang namun tidak membuahkan hasil. Dia menceritakan kepada temannya karena tidak berhasil menemui bocah tersebut. Misi pun gagal. Singkat cerita, saat dia pergi ke toilet, dia tidak sengaja menemukan tulisan cerita yang menarik di sebuah kertas. Si penulis menjelaskan bahwa dia mempunyai cerita yang sangat menarik. Wallace pun tertarik. Karena ia ingin menjadikannya untuk konten yang baru, jadi dia ingin menemui penulis tersebut. Sebelum berangkat, dia membeli makanan terlebih dahulu dan menanyakan alamat yang ada di tulisan itu kepada penjaga supermarket, sambil meminta buku untuk mencatat alamat tersebut. Setelah perjalanan yang cukup jauh, sampailah dia di tempat penulis yang dituju. Penulis itu bernama Howard. Howard pun menyambut Wallace dengan secangkir teh, lalu mereka pun berkenalan. Howard pun bercerita bahwa dulu dia adalah seorang pekerja di dapur sebuah kapal perang. Dia mengalami kecelakaan karena kapal tempat ia bekerja menabrak sebuah gunung es. Howard pun menyelamatkan diri, dia dibantu oleh anjing laut yang menyelamatkannya. Setelah bercerita lama, tanpa disadari teh yang diminum Wallace tadi, ternyata sudah dicampur dengan obat tidur, dia pun tertidur. Setelah itu, dia teringat akan pacarnya, karena pada saat akan pergi, pacarnya memohon kepada Wallace agar bisa ikut dengannya. Namun dengan alasan pekerjaan, dan ingin fokus, Wallace pun tidak mengajak pacarnya. Keesokan harinya, Wallace terbangun dari pingsannya, dia merasakan lemah dan tidak bisa bergerak dengan normal. Howard pun datang dan memberitahu kalau Wallace pingsan karena ada laba-laba beracun yang menggigitnya semalam. Namun Wallace merasa aneh di bagian kakinya, ternyata saat membuka kain kakinya sudah diamputasi. Wallace langsung menjadi histeris dan panik. Bagaimana bisa? Kakinya menjadi hilang dalam waktu semalam dan merasa keheranan. Howard pun berbicara bahwa mengamputasi kakinya karena khawatir racun laba-laba menyebar. Dengan tipu daya, Howard terus berbicara dengan berbagai alasan. Malam hari pun datang. Howard dan Wallace berada di meja makan. Howard dengan santainya makan, sedangkan Wallace merasa tangannya kaku. Di sana dengan belak-belakan, Howard berbicara bahwa akan menjadikan Wallace objek eksperimennya. Untuk menjadikan dia sebagai anjing laut. Emang udah gila si Howard ini. Wallace yang mengetahui hal itu panik dan berteriak kepada Howard. Howard mendatangi Wallace dan menamparnya. Namun Wallace tetap berteriak, meminta tolong. Akan tetapi percuma, karena rumah Howard berada di tengah hutan yang jauh dari rumah penduduk. Di tempat lain, pacarnya mengkhawatirkan Wallace, karena sudah 3 hari tidak mengabarinya. Ia sangat sedih. Si Teddy memberitahu kebenaran bahwa, sebelum berangkat Wallace bilang, akan bermain dengan wanita di sana. Namun di lain sisi, Teddy teman podcast Wallace memanfaatkan situasi tersebut, agar bisa menemani pacarnya Teddy yang galau. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Teddy, yang memiliki niat kurang baik.
Padahal sudah jelas perempuan itu pacar temannya. Saat pacarnya menelepon, HP Wallace ternyata berada di meja. Ia pun dengan cepat dan susah payah mengambilnya. Namun keburu mati saat akan ditelepon balik. Panggilannya tidak terdengar oleh pacarnya yang sedang bersama Teddy. Dan Teddy pun sengaja tidak mengangkat telepon Wallace. Saat sedang berusaha mengirimkan pesan suara, tiba-tiba Howard datang dan memukul Wallace dari belakang hingga pingsan. Keesokan pagi, Ellie menerima pesan dari Wallace. Ellie dan Teddy pun panik, dan mereka terbang ke Kanada untuk mencari Wallace. Namun semuanya sudah terlambat. Howard di sisi lain sedang menjahit dan bereksperimen dengan tubuh Wallace untuk menjadikan Wallace sebagai anjing laut seutuhnya. Ellie dan Teddy pun mencari Wallace. Namun tidak ada yang mengenalinya, dan mereka melaporkan kepada polisi setempat. Polisi pun memasukkan Wallace di daftar orang hilang dan memberikan info nomor seorang detektif yang sedang mencari kasus yang sama tentang orang hilang di kota tersebut. Betapa syoknya Wallace setelah sadar, dia sudah menjadi anjing laut. Alasan Howard melakukan itu karena Wallace mengingatkan ia akan temannya dulu yang menyelamatkan dia dari laut. Emang gila banget, si Howard. Wallace pun emosi dan marah. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya pun diubah oleh Howard, bukan lagi Wallace menjadi Mr. Tusk. Tidak hanya merubah bentuk, Howard pun ingin merubah perilaku Wallace agar menjadi anjing laut seutuhnya. Dia dimasukkan ke kolam dan dibiarkan kelaparan dengan sengaja, agar Wallace mau memakan ikan mentah. Ellie dan Teddy akhirnya bertemu dengan detektif Johnny. Mereka sama-sama ingin menemukan dan mencari petunjuk Wallace. Dari pembicaraan tersebut, mereka pergi ke sebuah supermarket yang dulu Wallace sempat singgahi. Di sana mereka menemukan sebuah petunjuk berupa alamat yang Wallace tuju. Dari keterangan pegawai supermarket tersebut, sebelum berangkat ke sana, Wallace meminjam buku untuk menuliskan suatu alamat. Dengan menggunakan pensil, sang detektif berhasil menemukan alamat yang Howard tuju di buku tersebut. Mereka bertiga pun langsung mengetahui tempatnya. Karena sang detektif tahu, yang bakal ia hadapi adalah psikopat sadis dan kejam. Mereka pun langsung menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Tanpa lama, mereka pun masuk ke halaman rumah tersebut. Bersamaan dengan itu, Howard melakukan hal gila lainnya. Howard memakai kostum kulit anjing laut untuk melakukan duel dengan Wallace. Dengan emosi yang sangat membara, Wallace pun tidak menyia-nyiakan kesempatan duel tersebut. Mereka pun melakukan duel dengan sengit. Namun Wallace yang sudah dendam saat Howard keluar dari kostumnya. Wallace langsung menghabisi Howard dengan taringnya yang tajam dan Howard pun tewas dengan mengenaskan. Tak lama kemudian datang Ellie dan Teddy. Namun Ellie sangat sedih melihat kenyataan pacarnya Wallace sudah menjadi anjing laut. Di sini merupakan scene yang sangat emosional. Orang yang dia sayangi telah berubah wujud menjadi anjing laut. Detektif Johnny yang datang pun ingin segera mengakhiri penderitaan Wallace yang sudah menjadi binatang. Saat detektif itu mau menembak, tiba-tiba scene menjadi gelap dan berpindah ke 1 tahun kemudian. Saat itu Ellie dan Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang. Mereka akan memberikan ikan. Ternyata saat itu, detektif Johnny yang ingin mengakhiri penderitaan Wallace, tidak jadi menembaknya karena Ellie memohon agar Wallace tidak ditembak. Alhasil, Wallace kini berada di sebuah kebun binatang. Dan saat itu Ellie berkata, "Aku akan selalu mencintaimu Wallace." Hal itu membuat Wallace menjadi sedih. Ellie dan Teddy kemudian pergi dan film pun selesai. Emang ceritanya cukup unik dan aneh. Yang ada malah si Wallace tetap menderita. Emang dasar si Ellie. Enak si Teddy jadi menang banyak. Sekian dulu review dari film Mr. Tusk 2014. Semoga bisa menghibur kalian semua.